Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar bersama sahabat-sahabatnya pada jenazah seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kuburnya dalam keadaan menundukkan kepala, lalu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, bahwa aku berlindung padamu dari siksa kubur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin itu telah menghadapi akhirat, diutus oleh Allah malaikat-malaikat yang wajah mereka bercahaya seperti matahari. Mereka membawa balsam dan kain untuk kafan agar badan mereka tidak hancur. Maka mereka duduk berderet sepanjang penglihatan orang mukmin itu, dan setelah nyawanya keluar, berdoalah segenap malaikat yang di bumi dan di langit. Kemudian terbukalah pintu-pintu langit yang setiap pintu tersebut sangat gembira dilewatinya. Setelah sampai di atas, berkatalah ruh itu, ya Tuhan, hambamu si Anu. Lalu Allah berfirman, kembalikanlah dia dan tunjukkanlah padanya apa yang telah kusiapkan untuknya dalam bentuk kemuliaan, sebagaimana kujanjikan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kami jadikan, dan kepadanya kami kembalikan, dan daripadanya pula kami keluarkan pada kali yang lain. Dan sesungguhnya mayat itu mendengar bunyi sandal mereka apabila mereka orang yang melayat itu sedang kembali. Lalu ditanyalah ia oleh malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Tuhanmu, apakah agamamu, dan siapa nabimu? Dan jika si mayat itu seorang mukmin, maka akan menjawab, Rabbi Allah
wa dinil Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, lalu mungkar dan nakir itu menghardik orang mukmin itu dengan hardikan yang keras. Dan itulah penghabisan fitnah kubur yang didatangkan pada mayat. Kemudian si mayat mendengar suara yang menyebutkan, jawaban engkau adalah benar. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan ucapan yang baik, baik di masa hidupnya di dunia maupun di akhirat, dan membiarkan sesat orang-orang yang zalim, dan Allah memperbuat barang apa yang dikehendakinya. Kemudian didatangkan kepadanya seorang yang berwajah bagus, berbau harum, berpakaian yang baik. Lalu ia berkata, bergembiralah dengan rahmat Tuhan engkau dan syurga, yang di dalamnya nikmat yang tetap kekal. Lalu mayat itu berkata, dan engkau telah diberi kabar gembira oleh Allah dengan kebaikan. Siapakah engkau ini? Lalu orang tersebut menjawab, aku adalah amalmu yang baik. Dan demi Allah, tiada aku ketahui jika engkau berbuat taat kepada Allah, maka Allah telah membalas engkau dengan kebaikan. Kemudian datanglah suara yang menyatakan, bentangkanlah baginya dari tikar syurga, dan dibukakannya pintu-pintu syurga. Lalu si mayat berdoa, ya Tuhan kami, segerakanlah berdirinya kiamat, sehingga aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Pertanyaan mungkar nakir terhadap orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, adapun orang kafir, maka ketika akan menghadap akhirat dan terputus dari dunia, niscaya turunlah kepadanya para malaikat yang kasar dan keras. Bersama mereka itu kain dari api dan bau dari kotoran api neraka, dan diselimutkan kepadanya yang kemudian keluarlah nyawanya
dengan mendapat kutukan dari para malaikat, baik yang di langit maupun yang di bumi. Sedangkan pintu-pintu langit ditutup dengan tidak ada satupun pintu langit itu yang senang jika dimasuki oleh nyawa yang kafir itu. Dan ketika nyawa itu akan naik, maka ditolaknya, dan kemudian dikatakan, "Wahai Tuhan, hamba Engkau si fulan tidak diterima baik di langit maupun di bumi." Kemudian Allah berfirman agar orang itu dikembalikan dan ditunjukkan apa yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala baginya tentang balasan kejahatan yang telah dijanjikan Allah kepada orang kafir tersebut, sebagaimana tersebut di dalam surat Thaha ayat 55, bahwa yang mati itu mendengar bunyi sandal mereka apabila mereka berpaling akan pulang. Kemudian dikatakan kepada orang kafir itu, "Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Dan apa agamamu?" Maka orang kafir itu akan menjawab, "Aku tidak mengetahui." Lalu dikatakan, "Engkau tidak mengetahui?" Kemudian datang kepadanya seorang makhluk yang jelek rupanya, busuk baunya, dan buruk pakaiannya. Makhluk itu lalu berkata, "Bergembiralah engkau dengan kemurkaan dari Allah akan siksaannya yang pedih." Orang yang mati itu lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Dengan kemurkaan dari Allah akan siksaannya yang pedih. Orang yang mati itu lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu makhluk itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk, yang engkau telah bercepat-cepat diri dalam mengerjakan maksiat pada Allah dan melambatkan diri dalam mengerjakan taat kepadanya. Maka engkau akan dibalas dengan kejahatan pula." Kemudian orang tersebut menyiapkan palu besi, padahal bersamaan dengan itu makhluk itu ditakdirkan menjadi tuli, buta dan bisu. Palu besi tersebut jika seumpama jin dan manusia berkumpul untuk mengangkatnya, niscaya mereka itu tidak sanggup. Jika dipukulkan gunung, niscaya palu besi itu bisa hancur menjadi debu. Kemudian dikembalikan lagi nyawanya dan dipukul lagi antara kedua matanya, sekali pukul yang didengar oleh segenap makhluk di bumi kecuali jin dan manusia.
Kemudian terdengar suara yang menyeru, bentangkanlah baginya 2 papan dari neraka dan dibukakan baginya pintu neraka. Dalam sebuah hadis mursal pernah disebutkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan malaikat Munkar Nakir yang suaranya seperti halilintar, matanya seperti kilat, rambutnya terurai panjang, sedang taringnya bisa membelah bumi. Lalu bagaimana pendapatmu, hai Umar? Sayyidina Umar menjawab, apakah akalku pada saat itu masih seperti sekarang? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Itulah keadaan malaikat Munkar Nakir yang ditugaskan oleh Allah untuk mengajukan pertanyaan kepada mayat yang baru dikuburkan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa Ka'ab berkata, jika orang yang soleh itu diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah amal-amalnya yang baik, seperti solatnya, puasanya, hajinya, dan sedekahnya. Kemudian datang pula malaikat yang bertugas akan menyiksanya dari pihak 2 kakinya. Maka berkatalah solat, tiada jalan bagi engkau untuk menyiksa orang ini. Telah lama aku berdiri solat bersamanya karena Allah. Lalu malaikat itu datang dari pihak kepalanya, maka berkatalah puasanya, tiada jalan bagi engkau atasnya, sebab ia telah lama haus ketika di dunia karena Allah. Kemudian malaikat itu datang lagi pada pihak depan mayat, maka berkatalah haji dan jihadnya, menghindarlah engkau daripadanya, sebab dahulu badannya telah penat-penat untuk mengerjakan ibadah haji dan berjuang karena Allah. Oleh karena itu, tiada jalan bagimu. Lalu datanglah malaikat itu pada pihak tangannya, maka berkatalah sedekah, menyingkirlah dari temanku ini, sebab sudah banyak sekali sedekah yang keluar dari tangan ini untuk mencari ridho Allah. Maka tiada jalan bagi engkau daripadanya. Lalu dikatakan pada hamba yang soleh itu, bersenang-senanglah engkau, sebab engkau telah hidup dengan baik dan mati dengan baik pula. Kemudian datanglah kepada hamba yang soleh itu malaikat rahmat namanya. Ia datang dengan membawa hamparan dan selimut dari syurga.
Lalu ruangan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, dan dipasangnya lampu-lampu dari syurga, sehingga kuburan itu terang benderang sampai datangnya kiamat. Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin dalam kuburnya itu berada dalam taman yang hijau, dan dilapangkan baginya 70 hasta. Ia memperoleh sinar bulan purnama. Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika ada seorang yang meninggal dunia, maka baginya akan didatangi oleh 2 orang malaikat yang hitam dan berwarna biru. Malaikat itu ialah Munkar Nakir namanya. Kemudian keduanya itu akan bertanya kepada mayat yang dikubur itu, apakah yang engkau katakan tentang Nabi itu? Jika si mayat itu seorang mukmin, niscaya ia menjawab, Nabi itu adalah hamba dan Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Lalu kedua malaikat itu mengatakan, sesungguhnya kami sudah mengetahui bahwa engkau akan mengucapkan yang demikian itu. Kemudian dilapangkan bagi mayat itu dalam kuburnya 70 hasta serta diberi sinar. Setelah itu dikatakan pada si mayat, tidurlah. Lalu si mayat itu menjawab, biarkanlah aku pergi untuk menjumpai keluargaku, untuk memberi kabar sesuatu kepadanya. Maka dikatakan pada mereka, tidurlah. Ia lalu tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan selain oleh keluarga yang mencintainya, sehingga ia dibangkitkan di hari kiamat dari tempat tidurnya itu. Al-Ghazali menyebutkan bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa mati itu tidaklah ibarat dari tidak adanya nyawa dan tidak adanya perasaan bagi nyawa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang orang-orang yang mati syahid. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu mengira mati orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu, tetapi mereka itu hidup.
mereka memperoleh rizki dari sisi Tuhan, mereka bergembira ria. Al-Ghazali menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir radhiyallahu an, apakah tidak aku kabarkan kepada engkau tentang kabar gembira hai Jabir? Dan pada perang Uhud ayah Jabir lalu berkata, kiranya Allah telah memberitahukan kepada Tuhan kabar gembira dengan kebajikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan ayah engkau dan mendudukkan di hadapannya, dan ia berfirman, mohonlah kepadaku hai hambaku apa yang engkau inginkan, niscaya aku mengabulkannya. Lalu ayah Jabir itu menjawab, hai Tuhanku, aku belum pernah ibadah kepada engkau dengan yang sebenar-benarnya. Aku memohon kepada engkau agar mengembalikan aku ke dunia, lalu aku akan berjihad bersama nabimu. Kemudian aku terbunuh sekali lagi sebagai syuhada. Allah berfirman kepadanya, sudah menjadi tradisi sunnahku bahwa engkau tidak lagi bisa kembali ke dunia. Ka'bul Akbar berkata, terdapat seorang laki-laki dalam syurga menangis. Lalu ditanyakan, mengapa anda menangis? Padahal anda sudah dimasukkan syurga. Jawabnya, aku menangis karena aku tidak terbunuh di jalan Allah atau mati syahid, kecuali hanya sekali. Aku ingin agar aku dikembalikan lagi ke dunia, lalu aku terbunuh di jalan Allah berkali-kali. Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahwa setelah tersingkap segala rahasia akhirat bagi orang-orang mukmin dari keluasan keagungan Allah, jika keadaan dunia itu ibarat penjara atau tempat yang kecil, contohnya orang mukmin itu seperti orang terpenjara dalam rumah yang gelap dan dibukakan untuknya sebuah pintu ke kebun yang luas, penuh pohon-pohonan, bunga-bungaan, buah-buahan dan burung-burung. Maka ia tiada ingin kembali ke penjara atau tempat yang gelap itu. Contoh tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang meninggal dunia, jadikanlah ia berangkat dari dunia dan meninggalkannya bagi keluarganya. Kalau ia ridho dengan yang demikian itu,
maka tidak menggembirakannya untuk kembali ke dunia, sebagaimana tidak menggembirakannya bagi seorang kamu untuk kembali ke dalam perut ibunya. Al-Ghazali menyebutkan bahwa luas negeri akhirat itu jika dibanding dengan luasnya dunia ini seperti perbandingan luasnya dunia dengan kegelapan rahim ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin dalam dunia itu contohnya adalah seperti bayi di dalam perut ibunya. Ketika keluar dari perutnya, ia menangis atas keluarnya itu, sehingga apabila ia melihat cahaya dan dilahirkan, ia tidak suka lagi kembali ke tempatnya semula. Al-Ghazali selanjutnya berkata, seperti demikian itu keadaan orang mukmin yang gelisah dari mati, maka ketika dibawa ke Tuhannya, niscaya tidak suka lagi kembali ke dunia, sebagaimana tidak sukanya bayi itu kembali ke perut ibunya. Manusia yang meninggal dunia itu ada kalanya istirahat atau diistirahatkan. Al-Ghazali berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa si Anu telah meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia beristirahat atau ia diistirahatkan. Al-Ghazali menerangkan, ia istirahat artinya untuk orang mukmin, sedang diistirahatkan artinya kepada orang zalim. Karena penduduk dunia beristirahat dari kezalimannya. Al-Ghazali menyebutkan bahwa ketika terbunuh gembong-gembong atau kepala orang-orang Quraisy pada hari perang Badar, maka Rasulullah menyuruh supaya 24 mayat tokoh kafir Quraisy dimasukkan dalam satu liang sumur yang telah rusak. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta disiapkan kendaraan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan diikuti oleh para sahabatnya yang mengira beliau akan berhajat. Tiba-tiba beliau berdiri di tepi sumur dan memanggil nama-nama orang yang berada dalam sumur itu satu persatu. Hai Anu, hai Anu, hai Anu, yakni kepada Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan lain-lain yang berada di dalam sumur itu. Nabi bertanya, aku telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku itu benar. Maka apakah kamu juga memperoleh?
apa yang dijanjikan Tuhan kepada kamu juga betul? Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, adakah Tuhan memanggil mereka itu sedang mereka itu sudah mati atau tidak bernyawa atau menjadi bangkai? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, bahwa sesungguhnya mereka itu mendengar perkataan ini daripada kamu, hanya mereka tidak sanggup menjawab. Keterangan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa orang mati itu masih kekal nyawanya dan masih bisa mengetahui dan mengenal orang yang memanggilnya. Al-Ghazali menyebutkan bahwa Abdullah bin Amr bin As pernah ditanya tentang nyawa orang mukmin, kemana mereka pergi setelah mereka meninggal? Abdullah bin As menjawab, dalam perut burung putih dalam naungan Al-Arsh. Sedang nyawa orang-orang kafir berada dalam bumi lapisan yang ketujuh. Al-Ghazali menyebutkan bahwa Salih Al-Maliki berkata, sesungguhnya ketika meninggal, ruh itu bertemu satu dengan yang lainnya. Lalu orang-orang mati yang lebih dahulu berkata kepada ruh yang baru datang, bagaimana adanya tempat tinggal engkau? Pada yang mana dari dua jasad itu engkau berada? Pada yang baik apa yang buruk? Al-Ghazali menyebutkan bahwa Ubaid bin Umar berkata, isi kubur itu selalu mengintip tentang bermacam-macam berita. Maka ketika datang pada mereka mayit yang baru, mereka itu bertanya, apa yang dikerjakan oleh si Anu? Lalu mayit yang baru itu menjawab, apakah ia tidak lebih dahulu datang? Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan kita semua kepadanya akan kembali. Mungkin ia telah menempuh jalan yang selain dari jalan kita.